Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, terima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita mulai bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur, hati yang terus melekat kepada Tuhan ada dalam hidup kita. Hati yang haus dan lapar akan Tuhan terus ada dalam hidup kita. Sehingga setiap pagi kita boleh mengawali hari kita dengan datang menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bahkan menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan. Sungguh hanya di dalam Tuhan kita kuat, hanya di dalam Tuhan kita aman. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang Kau berikan bagi kami. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh sama-sama menghampiri tahta kasih karunia-Mu pagi hari ini dengan hati yang bersyukur kepada-Mu, dengan mulut yang penuh dengan pujian, pengagungan kepada-Mu. Sebab sungguh Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Terima kasih, kami bersyukur. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan seluruh hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari kami datang padamu Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan seluruh hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Sekali lagi katakan, saat pagi hari kami datang wajah-Mu Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, amin, haleluya, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan
sebab Engkaulah satu-satunya Allah dan satu-satunya Tuhan yang layak dipuji, yang layak disembah. Kami muliakan nama-Mu,
ada yang sukar bagimu. Segala perkara dapat kau lakukan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah segalanya bagi kami. Kau segalanya, dalam hidup kami Tuhan. Kami aman di dalam-Mu. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah Kau. Haleluya, 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 terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Ajaiblah Kau Tuhan, layaklah Kau dipuji, layaklah Kau disembah, sebab Engkaulah segalanya bagi kami. Biarlah Kau ditinggikan, Kau dimuliakan melalui hidup kami. Haleluya, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya.
mengasihimu, mengasihimu, memuliakan mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Sungguh Engkaulah segalanya bagi kami, Tuhan. Kami aman di dalam-Mu, sebab Engkaulah perlindungan kami. Kami tenang bersama-Mu, sebab Engkau yang memelihara hidup kami. Biarlah kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami mengalami damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah. Dan kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Supaya melalui hidup kami, Tuhan, Engkau ditinggikan dan Engkau menarik semua orang datang kepada-Mu. Sebab Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Raja di atas segala Raja. Sungguh biarlah hidup kami memuliakan-Mu. Berikan kami terus hati yang dibaharui dari hari ke hari. Hati yang terus haus dan lapar akan Engkau. Karena sungguh kami tak dapat hidup tanpa-Mu, Tuhan. Kami butuh Engkau setiap saat, setiap waktu dalam hidup kami. Dan biarlah Kau dapati kami tetap setia sampai akhir hidup kami. Pagi hari ini kami bersyukur kalau kami boleh mengawali lagi hari yang baru ini bersama-Mu. Kami mau belajar lagi firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang menerangi jalan-jalan kami, menguatkan dan menghiburkan hati kami. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Nah, hari ini kita masuk di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15, mulai ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-58. Bicara tentang kebangkitan tubuh. Satu pasal di dalam 1 Korintus pasal 15 ini itu berbicara tentang kebangkitan, dimulai dari kebangkitan Kristus, terus kebangkitan kita, dan yang terakhir perikop yang ketiga di pasal ini adalah kebangkitan tubuh. Nah, kita bersyukur di dalam pasal ini kita diingatkan bahwa Yesus, Allah yang kita sembah, itu Allah yang pernah mati, mencurahkan darahnya untuk menebus hidup kita, untuk menghapus dosa-dosa kita. Tetapi Dia juga Allah yang bangkit pada hari yang ketiga, memberikan kemenangan bagi kita. Dan kita bersyukur karena Kristus bangkit, maka kita juga akan mengalami yang namanya kebangkitan. Jika kalau di perikop sebelumnya dikatakan kalau Yesus nggak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Tetapi kita bersyukur bahwa Yesus bangkit dari kematian, Dia menang terhadap dosa, dan Dia juga memberikan kuasa kebangkitan itu kepada kita. Dan hari ini kita
diingatkan tentang juga kebangkitan tubuh, yaitu kebangkitan bagi orang-orang yang percaya. Kan urut-urutannya nanti saat ini orang-orang yang mati di dalam Tuhan itu beristirahat di Firdaus. Tapi pada saat sangkakala Allah berbunyi, maka orang-orang yang mati dalam Tuhan akan lebih dahulu dibangkitkan, dan kemudian kita yang masih hidup sampai pada hari itu akan diubahkan dalam sekejap dan akan memakai tubuh kemuliaan atau tubuh kebangkitan. Tubuh yang sama seperti tubuh Kristus, tubuh Yesus saat dia bangkit dari kematian, yaitu bukan lagi tubuh duniawi, tetapi tubuh surgawi. Tubuh yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, mari kita baca ayat-ayat ini supaya lebih jelas. Kebangkitan tubuh. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang kau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Nah, perumpamaan yang pertama yang Paulus gambarkan itu adalah seperti biji gandum. Nah, biji gandum yang ditaburkan menjadi benih, itu masuk ke dalam tanah, dia mati, tapi dia akan memunculkan gandum yang baru. Artinya bukan lagi biji gandum yang masuk ke dalam tanah yang mati itu yang akan muncul, tetapi biji yang baru. Sama, dalam artian sama maksud saya, tubuh seperti apa yang bisa kita pegang, tubuh kita ini, sama seperti tubuh yang kita pegang. Tetapi tubuh itu adalah tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan, yang seperti di awal tadi saya katakan, seperti tubuh Kristus, tubuh Yesus pada waktu dia bangkit dari kematian. Tubuh yang tidak lagi mengalami sakit penyakit, tubuh yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau Bapak Ibu ingat bagaimana ketika murid-murid ada di dalam sebuah ruangan tertutup, tapi tiba-tiba Yesus bisa hadir. Tetapi sekali lagi bukan dalam bentuk roh. Kenapa? Karena Yesus bisa dipegang. Beberapa ayat yang mendukung hal itu. Bahkan Yesus katakan, kalau kau nggak percaya, cucukkanlah tanganmu ke lubang. Cucukkanlah jarimu ke lubang yang ada di tanganku, yang ada di kakiku, dan di lambungku. Bahkan dengan tubuh kemuliaan itu, Yesus juga bisa makan ikan goreng di dalam Injil Yohanes pasal 21 di tepi Danau Tiberias. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan, nanti bisa di surga makan atau enggak? Nah, berkali-kali saya katakan ya, konsep kekristenan yang kadang agak sedikit kacau menurut saya, karena ada hal yang sepertinya praktis disampaikan, tapi itu membuat sebuah paradigma yang agak melenceng jauh. Selalu dikatakan, ayo percaya Yesus, mati masuk surga. Nah, padahal nggak ada ayat yang ngomong seperti itu, Bapak Ibu. Percaya Yesus, mati masuk surga. Cari dari Kejadian sampai Wahyu, nggak ada ayatnya. Nah, tentu konteks surga yang dimaksud oleh sebagian besar para pendeta, tentu hal yang harus sedikit diluruskan yang saya katakan tadi. Kan prosesnya seperti ini. Percaya Yesus, kita mempunyai hidup yang kekal. Sejak kita percaya kepada Yesus, kita memperoleh hidup yang kekal. Artinya kita nggak akan pernah mati. Yang mati itu hanyalah
tubuh jasmani kita disebut kematian itu ketika dari debu tanah kembali menjadi debu tanah, tubuh yang fana ini. Sesungguhnya roh, jiwa kita, itu kekal, hidup di dalam Kristus. Maka istirahat di Firdaus. Nah, nanti waktu kedatangan Yesus yang pertama akan dibangkitkan, sekali lagi dengan tubuh kemuliaan tadi, kemudian masuk kepada kerajaan 1000 tahun damai. Nah, setelah kerajaan 1000 tahun damai, ada kebangkitan yang kedua, itu bagi orang-orang yang nggak percaya, untuk dihakimi, yang tadinya mereka di Hades akan dilempar ke Gehenna, maut atau kerajaan maut itu. Itu terpisah dari Allah selama-lamanya. Nah, sementara kita kemana? Kita masuk kepada langit baru dan bumi yang baru. Seperti apa yang kita nikmati, tapi tentu bumi yang berbeda seperti apa yang kita lihat hari-hari ini, bumi yang sudah rusak karena dirusak manusia. Tapi gambaran langit dan bumi yang baru itu adalah seperti awal penciptaan, seperti Taman Eden. Ada damai, ada sukacita, bahkan Wahyu katakan nggak perlu matahari karena Allah sendiri akan menjadi terang. Nah, jadi itulah urut-urutannya. Jadi kalau mau ditanya, karena takutnya gambaran orang kan dulu dari kecil saya punya gambaran gini, surga itu adalah tempat Allah bertahta, tempat di mana hanya menyembah Tuhan dengan roh. Nah, sehingga sampai kadang dulu pikir, apa nggak bosan, apa nggak capek ya, kerjaannya 24 jam dalam kekekalan, terus menyembah Tuhan seperti itu. Nah, padahal Wahyu tidak menggambarkan hal yang seperti itu. Walaupun memang ada bagian di mana Wahyu katakan kita juga menyembah Tuhan, iya. Nah, tapi sekali lagi kembali kepada hal ini, supaya nggak terlalu jauh ke hal itu, nggak usah dibingungkan, karena sesungguhnya kalau bicara tentang kerajaan surga itu sekarang, di mana Allah bertahta, disitulah surga. Jadi biarlah Allah bertahta dalam hidup kita, dan kita menikmati surga, yaitu hidup dalam kebenaran, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam sukacita, dan hidup mengalami kuasa Tuhan. Itu kerajaan surga. Nah, kembali kepada soal tubuh kebangkitan, Bapak Ibu. Yang pertama digambarkan dengan biji. Yang saya katakan tadi, biji gandum itu satu ditaburkan dan dia mati, tapi akan tumbuh lagi biji gandum yang baru, yang sama. Tapi bukan yang mati tadi, sesuatu yang baru. Nah, berikutnya dikatakan ayat 39, bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Jadi ini akan kita pakai nanti pada hari kebangkitan, yaitu tubuh surgawi. Sekali lagi gambarannya adalah seperti tubuh Kristus. Bahkan ada yang menafsirkan tubuh itu akan ada di posisi usia yang sedang maksimal. Ya, ada yang menafsirkan sekitar seperti Bapak Ibu ingat, atau ada di antara Bapak Ibu yang sekarang usianya 33 tahun, seperti waktu Yesus mati dan bangkit. Nah, itu kan tubuh lagi seger-segernya, sehat, kuat, wah, kinclong, glowing, wah, seperti itulah tubuh kemuliaan kita. Karena ada yang tanya, Pak, kalau yang meninggalnya sudah tua, nanti waktu pakai tubuh kebangkitan, apakah juga keriput gitu? Enggak seperti itu. Tapi itu sekali lagi itu baru penafsiran. Tapi satu hal yang saya tahu pasti dari firman Tuhan, kita akan tetap memakai tubuh seperti apa yang kita bisa pegang hari ini. Tapi sekali lagi itu tubuh surgawi, tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak lagi dikuasai oleh tabiat dosa tentunya, tubuh yang tidak bisa lagi dipengaruhi oleh akibat dosa yaitu kematian, tubuh yang tidak terpengaruh lagi oleh ruang dan waktu. Karena kita sudah ada di dalam yang namanya kekekalan, Bapak Ibu. Jadi kalau mau bayangin, bayanginlah nanti Bapak Ibu itu
muda, ganteng, cantik, sehat, kuat, atletis. Nah, seperti itulah mungkin gambarannya Bapak Ibu ya. Nah, ayat pas 1 katakan kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Nah, ini yang saya katakan tadi. Daging kita ini ya dianggaplah dalam kehinaan, tapi kita akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Yang ditaburkan di dalam kelemahan akan dibangkitkan dalam kekuatan. Nggak terpengaruh lagi dengan sakit penyakit, nggak terpengaruh dengan hal-hal yang lemah. Yang binasa dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, artinya kekal selama-lamanya. Tubuh ini tidak akan binasa lagi. Kalau tubuh yang sekarang, tubuh duniawi ini, kan akan binasa. Dari debu tanah akan kembali menjadi debu tanah. Tapi tubuh kemuliaan yang akan kita pakai nanti, itu tubuh yang tidak akan binasa, tubuh penuh dengan kemuliaan, dan tubuh penuh dengan kekuatan. Nggak lagi terpengaruh dengan hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Yang dunia sekarang, langit dan bumi yang sekarang maksudnya. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu, tanah, dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak dapat binasa. Saya akan menjelaskan sedikit khususnya di ayat yang ke-50, karena ada beberapa orang yang mungkin nggak paham hal ini. Di situ katakan, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu darah, bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, ada banyak orang berpikir bahwa darah, kan firman Tuhan katakan darah itu adalah nyawa. Nah, banyak orang berpikir nyawa itu roh. Oh, itu dua hal yang berbeda, Bapak Ibu. Orang berpikir, oh, makanya kenapa orang kalau meninggal, darahnya nggak ada. Orang banyak berpikir, oh itulah rohnya. Enggak. Darah itu nyawa memang, tapi darah itu adalah bagian tubuh jasmani ini, Bapak Ibu. Nah, jadi orang kalau kehilangan darah itu sama dengan kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa sama dengan mati, Bapak Ibu. Tapi bukan nyawa itu bukan roh. Nyawa yaitu darah, itu bagian tubuh. Makanya ayat ini katakan daging dan darah nggak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi roh itu beda dengan nyawa, Bapak Ibu ya. Ada orang yang masih berpikir nyawa dan roh itu sama, bukan, dua hal yang berbeda. Jadi sekali lagi kita ini makhluk roh yang punya jiwa dan tinggal dalam tubuh. Nah, tubuh itu terdiri dari daging dan darah. Dan darah itu disebut nyawa. Tapi sekali lagi nyawa itu bukan roh. Nyawa itu adalah darah, bagian dari tubuh yang akan binasa. Nah, jadi tubuh itu disebut mati kalau dia kehabisan darah. Atau sebaliknya kalau orang mati, ya darahnya akan hilang, habis. Bersama dengan tubuh itu. Nah, jadi hal itu saja yang saya tambahkan. Ayat berikutnya 51.
Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Seperti surat Rasul Paulus juga nanti di 1 Tesalonika pasal 4, seperti yang saya katakan tadi, jadi proses kebangkitan pertama itu, yaitu kedatangan Yesus kali yang kedua, orang-orang yang sudah mati di dalam Tuhan sekarang, yang sedang beristirahat di Firdaus, mereka akan dibangkitkan, dan kita, dan saya sih secara pribadi berharap, waktu Yesus datang kali yang kedua, saya belum meninggal, dan saya akan mengalami apa yang Paulus tuliskan, firman Tuhan tuliskan, akan diubah dalam sekejap. Dari tubuh yang dapat binasa ini, kepada tubuh yang tidak dapat binasa. Karena ayat 53 katakan, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi seperti yang saya katakan tadi, waktu kita menggunakan tubuh kemuliaan itu tidak lagi dikuasai oleh tabiat dosa. Nah, beda dengan tubuh jasmani kita saat ini, daging ini, Bapak Ibu. Makanya, seperti yang pernah saya katakan, ya, di dalam Kristus kita diselamatkan. Di dalam Kristus kita dibenarkan, sehingga kita jadi orang benar. Di dalam Kristus kita dikuduskan, sehingga kita jadi orang kudus. Anak-anak Allah. Tapi ingat, kita ini masih menggunakan tubuh jasmani, tubuh yang duniawi ini, tubuh yang masih dikuasai oleh tabiat dosa. Tapi sekali lagi saya katakan, jangan sampai, karena ketika terkadang kita masih terseret oleh tabiat dosa daging ini, Bapak Ibu, kemudian kita jadi terintimidasi, dan kemudian kita akhirnya nggak yakin sepenuhnya bahwa kita orang kudus. Nggak yakin sepenuhnya kita orang benar. Nah, itulah tipuan iblis. Tapi mari paradigma kita dibenarkan seperti di 1 Korintus pasal yang pertama, di awal saya jelaskan di ayat yang kedua, Bapak Ibu harus yakin bahwa kita ini orang benar, harus yakin bahwa kita ini orang kudus. Nah, sebagai orang benar, hiduplah dalam kebenaran. Sebagai orang kudus, hiduplah dalam kekudusan. Lebih baik kita fokus kepada apa yang telah Yesus lakukan, yaitu membenarkan dan menguduskan kita. Jangan fokus kepada apa yang terkadang, saya katakan bahasa terkadang, masih bisa kita lakukan. Akibat apa? Ini tadi, daging ini, tubuh duniawi ini, yang masih dikuasai tabiat dosa. Jangan fokus itu. Begitu jatuh tubuh jasmani, tubuh duniawi ini jatuh, terseret dalam dosa, kan ada kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Minta ampun kepada Tuhan, Tuhan ampuni, mengaku dan saling mendoakan satu dengan yang lain supaya sembuh, supaya nggak lagi hidup di dalam dosa. Jadi nanti ketika tubuh yang duniawi, yang dikuasai tabiat dosa, diganti dengan tubuh kemuliaan yang nggak dikuasai lagi oleh dosa. Nah, ayat 57 katakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Jadi apa yang perlu kita lakukan hari ini sampai tiba hari kebangkitan pertama itu tadi Bapak Ibu? Nasihatnya jelas pagi hari ini, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan.
Jadi selama kita masih hidup di dalam dunia ini, walaupun masih pakai tubuh duniawi yang terkadang masih bisa jatuh dalam dosa, tapi sekali lagi jangan fokus pada hal itu, fokuslah pada karya salib. Makanya setiap hari kita harus pikul salib, sangkal diri, supaya semakin hari kita semakin serupa dengan Kristus. Nah, selama kita masih pakai tubuh ini, firman Tuhan katakan, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan bagaimana kita bisa berdiri teguh dan tidak goyah? Nggak ada cara lain 4M, Bapak Ibu. Karena Yesus katakan di Matius pasal yang ke-7, orang yang mendengar firman dan melakukannya, dia akan seperti rumah yang dibangun di atas batu karang. Banjir, hujan, badai, angin boleh datang, tapi rumah itu nggak goyah, rumah itu nggak rubuh. Jadi saya mendorong Bapak Ibu tetaplah setia ikut Koran Deo, itu salah satu cara untuk kita melakukan 4M setiap hari, bahkan dengan penjelasan yang bisa kita terima masing-masing satu dengan yang lain. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saya mendorong kita semakin setia, kerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Engkau menjadi pemimpin ibadah, engkau menjadi pemimpin kelompok sel, engkau menjadi tim doa, engkau tim profetik, engkau orang yang punya pelayanan besok, kunjungan, apapun yang kau lakukan untuk Tuhan, lakukan dengan giat. Karena bagian terakhir katakan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kita memang tidak mengerjakan semua itu untuk mengharapkan upah, bukan. Tetapi Tuhan pasti memberi upah. Karena prinsip yang berkali-kali juga saya ajarkan adalah, pada saat kita melakukan bagian kita, Tuhan mengerjakan bagiannya. Ketika kita bekerja dengan giat, Tuhan akan memberi upah bagi kita. Jadi, mari selama kita masih menggunakan tubuh duniawi ini, kita tetap diingatkan bahwa kita orang benar, kita orang kudus, teruslah berjalan, walaupun tubuh kita masih dikuasai tabiat dosa, tapi jangan lagi dikalahkan oleh dosa, sampai nanti kita mengalami kuasa kebangkitan, memakai tubuh kemuliaan. Oke, Tuhan memberkati, itu saja yang saya sampaikan pagi hari ini. Jadi, poin pentingnya adalah berdiri teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sampai tiba waktunya. Tuhan memberkati. Oke, silakan kalau ada yang lain, mau tambahkan sesuatu silakan. Kalau enggak, saya serahkan kepada Hengki. Oke, terima kasih. Mari kita masuk doa kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Setiap kami bisa hadir, bisa datang beribadah kepada Engkau, menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga bersyukur buat kebenaran firman-Mu ya Bapa, di mana pagi hari ini Tuhan membawa kami masuk dalam kematian dan kebangkitan ya Bapa. Kami percaya Tuhan, di mana Engkau telah mati di dalam setiap dosa-dosa kami ya Bapa. Buat karya salib-Mu ya Tuhan. Dan juga Engkau telah dikubur. Dan pada hari yang ketiga Engkau telah bangkit ya Tuhan. Terima kasih dengan kebangkitan-Mu Tuhan menyatakan kalau setiap kami Tuhan akan mati dan juga akan dibangkitkan di dalam kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih buat kebenaran pagi hari ini Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kami mau terus percaya kepada Engkau ya Bapa. Karena Engkau adalah juru selamat kami. Engkau adalah penolong kami ya Tuhan. Dan juga di mana kami saat ini hidup di dunia ini Tuhan, kami percaya Tuhan. Bersama dengan Engkau kami ada kekuatan. Bersama dengan Engkau kami ada jalan keluar Tuhan. Bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan hidup dengan damai sejahtera dan sukacita ya Bapa. Terima kasih di pagi hari ini. Tuhan terus memberkati Pak Heri dan istri dan kedua anaknya juga ya Bapa. Tuhan pakai Pak Heri lebih lagi ya Tuhan. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, Tuhan terus memberkati setiap kehidupan kami. Dari setiap pribadi kami Tuhan.
bahkan pasangan kami ya Bapa, bahkan juga anak-anak kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan terus berkati kehidupan keluarga kami ya Tuhan. Keluarga besar kami juga Tuhan berkati semua Tuhan. Biarlah keluarga kami Tuhan, ada Engkau di tengah-tengahnya ya Bapa, yang menuntun dan membawa kami lebih baik lagi ya Tuhan. Biarlah keluarga kami dipenuhi damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu ya Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini di mana kami sepakat, kami terus berdoa buat kesehatan Pak Siregar ya Tuhan. Kami percaya, kami bersyukur Tuhan juga sudah tolong Pak Siregar ya Bapak. Tuhan memulihkan hari demi hari lebih baik lagi ya Tuhan. Dan juga di mana pasca operasinya telah selesai juga Tuhan juga memberikan kesembuhan, pemulihan yang terbaik ya Bapak. Kami percaya Tuhan memberikan kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Dan juga Ibu Mirianti, Tuhan juga memberikan Ibu Mirianti kesehatan, kekuatan yang terbaik juga ya Bapak. Terima kasih, kami serahkan Pak Siregar ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak yang baik, kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami, Tuhan terus membawa bangsa kami ini lebih baik lagi ya Tuhan. Tuhan mencurahkan damai sejahtera, sukacita atas bangsa ini Tuhan. Tuhan juga memberkati pemerintahan yang ada ya Tuhan, dari jajaran tertinggi sampai ke daerah ya Tuhan. Biarlah setiap pemerintahan yang ada terus membawa negara kami ini Tuhan lebih baik lagi Tuhan. Menjalankan roda pemerintahan dengan takut akan Tuhan dan juga kejujuran dan keadilan ada di dalam setiap pemerintahan kami ya Tuhan. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini dan buat hari yang baru ini. Kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tutup bungkus kami di kuasa darah Yesus, malaikat naga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas kami. Biarlah roh kami semakin kuat di dalam Engkau, jiwa kami terus tenang di dalam Engkau. Bahkan biarlah tubuh kami sekalipun adalah tubuh jasmani yang masih dikuasai tabiat dosa. Tapi biarlah kami menang karena kami berjalan bersama dengan Engkau, sehingga hidup kami tidak lagi dikuasai oleh dosa, tapi kami boleh menang terhadap tabiat dosa, dan hidup kami semakin serupa dengan Kristus, dan Engkau dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa, apa yang kami kerjakan di sepanjang hari ini, Tuhan sertai dan Tuhan buat berhasil, dan Engkau yang dipermuliakan. Kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang mulai hari ini sampai Maranatha, ya Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.